Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Intan Muning Harjanti, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saat ini saya sebagai staf pengajar pada program studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Fokus riset saya adalah perkembangan kota yang berfokus pada ruang terbuka hijau, khususnya ruang hijau publik. Hal ini selaras dengan penelitian doktoral saya pada program studi Dr. Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Sehingga pada video kali ini saya akan memaparkan dan memvisualisasikan mengenai mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan, di mana hal ini juga sejalan dan selaras dengan penelitian yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Sebagai staf pengajar pada program studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya statistika, teknologi informasi, teknik survei perencanaan tata ruang dan pertanahan, penggunaan lahan, pengadaan tanah, dan juga sumber daya alamiah dan lingkungan. Di mana pada kesempatan kali ini yang akan saya jabarkan dan akan saya visualisasikan adalah mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dan memvisualisasikan mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa semester 2 atau genap pada program studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Urgensi mata kuliah ini dalam kaitannya pada tata ruang dan pertanahan, dalam mengidentifikasi sumber daya alamiah dan lingkungan, akan membantu dalam proses perencanaan tata ruang dan pertanahan agar sesuai dengan karakteristik dan juga sesuai dengan tujuannya. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan tim pengajar pada mata kuliah ini terdapat 3 dosen dan salah satunya saya sendiri. Manfaat dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan karakteristik sumber daya alamiah di suatu wilayah ataupun perkotaan, sehingga nantinya mahasiswa akan dapat memberikan masukan dan arahan mengenai perencanaan sesuai dengan potensi dan kendala yang berkaitan dengan sumber daya alamiah dan lingkungan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mahasiswa dapat bekerja sama, kemudian mahasiswa dapat menguasai konsep dasar dan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan, serta mahasiswa dapat bertanggung jawab, serta dapat menghasilkan capaian kerja baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan atau C2, menunjukkan A3, dan mempraktikkan P3 mengenai pemetaan karakteristik dan pengelolaan sumber daya alamiah dan lingkungan, baik yang mencakup komponen abiotik, biotik, maupun kultural pada suatu wilayah ataupun perkotaan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ini atau SCPMK, terdapat 5 SCPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan, C2 mengidentifikasi, P2 dan mengklasifikasi, A4 mengenai karakteristik sumber daya alamiah dan lingkungan. Kemudian sub CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, C2 mengidentifikasi, P2 serta mengklasifikasikan, A4 mengenai mind mapping, isu permasalahan atau kelangkaan sumber daya alamiah dan lingkungan yang banyak terjadi pada perkotaan ataupun suatu wilayah. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan, C2 dan mengidentifikasi, P2 dan mengklasifikasikan, A4 mengenai sumber daya flora alamiah dan lingkungan baik dalam konteks biotik, abiotik, dan kultural. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, C2
dan mengidentifikasi P2 dan mengklasifikasikan A4 daya dukung dan daya tampung lahan mengenai sumber daya alamiah dan lingkungan. Serta yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan, C2 menunjukkan A3 dan mempraktekkan P3 mengenai pemetaan karakteristik serta pengelolaan sumber daya alamiah dan lingkungan dengan konsep biotik, abiotik, dan kultural di wilayah ataupun suatu perkotaan. Pokok bahasan pada mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan ini terdapat 14 pokok bahasan, di mana jumlah ini selaras dengan jumlah pertemuan dalam satu semester, yaitu terdapat 14 tatap muka. Strategi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa harus dapat berinteraksi dan juga harus dapat mendiskusikan dan menghasilkan pola pikir untuk berdiskusikan bersama. Selain itu, mata kuliah ini juga menerapkan konsep DIA atau Delivery, Interactive, dan Assessment. Konsep delivery di sini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mendeliverikan pola pikir atau mind mapping mengenai sumber daya alamiah dan lingkungan pada suatu wilayah atau perkotaan yang dituangkan pada pemetaan karakteristik, potensi, kendala, solusi, dan juga kaitannya dalam pengembangan sumber daya alamiah dan lingkungan pada konsep atau komponen abiotik, biotik, dan kultural. Kemudian, konsep I atau interaktif, pada mata kuliah ini mahasiswa juga akan diberikan waktu ataupun kesempatan untuk mendiskusikan suatu permasalahan mengenai sumber daya alamiah dan lingkungan yang sedang terjadi baik di lingkup perkotaan ataupun wilayah, sehingga mereka akan secara bersama-sama dan juga berinteraksi baik kepada teman sejawat ataupun dengan dosen pengampu mengenai pembahasan permasalahan tersebut. Kemudian konsep yang kedua adalah assessment. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa indikator ataupun penilaian-penilaian yang nantinya akan bisa bermanfaat dan akan bisa digabungkan untuk menghasilkan penilaian terhadap hasil akhir dari mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengerti dan juga bisa memaksimalkan nilai akhir yang nanti akan didapatkan. Untuk minimal kehadiran, mahasiswa harus bisa hadir minimal 75% untuk bisa hadir dan mengikuti UAS ataupun UTS. Dalam mata kuliah ini juga terdapat beberapa referensi pembelajaran yang dapat diacu untuk mahasiswa, di mana referensi ini juga merupakan referensi terbaru yang terdiri dari beberapa buku dan juga artikel jurnal ataupun juga fenomena-fenomena yang terjadi mengenai sumber daya alamiah dan lingkungan saat ini. Namun, mahasiswa juga dapat mengembangkan referensi-referensi lain yang sekiranya bisa lebih mengembangkan pola pikir mereka. Untuk tugas pada mata kuliah ini, terdapat tugas kecil ataupun kuis, dan juga ada tugas akhir yang dikumpulkan pada akhir pertemuan atau akhir semester. Kuis dilakukan atau dikerjakan secara individu, sedangkan untuk tugas akhir atau tugas yang dikumpulkan pada akhir pertemuan adalah tugas kelompok, di mana nantinya mahasiswa akan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian mereka akan menganalisis dan identifikasi mengenai karakteristik sumber daya alamiah dan lingkungan, baik komponen abiotik, biotik maupun kultural. Yang kemudian selain memetakan karakteristiknya, mereka juga menghasilkan potensi, kendala, kemudian permasalahan apa yang terjadi, serta memberikan suatu arahan terhadap pengembangan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tentunya mengacu pada materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk kriteria penilaian mengacu pada kebijakan sekolah vokasi, di mana untuk komponen penilaian bobot terbaiknya adalah praktiknya, yaitu sebanyak 20%.
kemudian kuis atau tugas mingguan 30%, serta UTS dan UAS sebanyak masing-masing 10%. Untuk rentang nilai, jika mahasiswa secara total mendapatkan hasil akhir nilai lebih besar sama dengan 30, mereka akan mendapatkan nilai A. Kemudian, jika mendapatkan nilai 70 sampai 79 mendapatkan nilai B. Jika nilainya 56 sampai 69 mendapatkan nilai C. Sedangkan jika nilai 45 sampai 55 mendapatkan nilai D, sedangkan lebih kecil dari 44 mendapatkan nilai E. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan ini merupakan mata kuliah yang diampu terdiri dari tim 3 dosen. Dari 14 pertemuan, saya mendapatkan 4 pertemuan, diantaranya yaitu mengenai penjelasan atau urgensi sumber daya alamiah dan lingkungan dalam konteks wilayah dan perkotaan. Kemudian penjelasan mengenai materi sumber daya biotik, yaitu yang terdiri dari sumber daya flora dan fauna, baik kuantitasnya ataupun ancaman yang dihadapi. Kemudian sumber daya abiotik, yaitu sumber daya air, yang mencakup kualitas ataupun kompetisi terhadap penggunaan air beserta permasalahannya. Dan sumber daya abiotik udara, mengenai penurunan kualitas udara dan iklim yang berkaitan dengan perubahan iklim yang sekarang banyak terjadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memvisualisasikan pelaksanaan dari perkuliahan mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan di pertemuan ke-4, yaitu mengenai sumber daya abiotik, yang akan membahas mengenai sumber daya udara, penurunan kualitas udara, dan iklim perubahan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak semua, apa kabarnya? Sehat? Bahagia? Aman untuk saya? Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan dari mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan di pertemuan keempat, di mana kita nanti akan membahas mengenai sumber daya abiotik udara. Jadi kemarin Mas Mbak semua sudah belajar ada abiotik air ya. Untuk hari ini kita lanjutkan untuk yang abiotik udara. Yang pertama, udara ini merupakan sumber oksigen. Ya. Namun, sebagai sumber oksigen, udara juga harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas udara yang baik juga akan memberikan dampak yang positif bagi makhluk hidup ya, khususnya manusia. Dia bersifat common resource atau tidak ada yang memiliki. Sehingga udara ini memiliki nilai guna tinggi atau senilai dengan kehidupan kita. Kemudian udara gratis ya tadi, kemudian bebas bergerak kemana saja melewati batas-batas dan rentan terhadap kerusakan. Sehingga kita atau udara itu perlu untuk dijaga dan dilestarikan agar kualitasnya itu tetap baik dan bisa memberikan manfaat atau dampak positif terhadap kehidupan. Kondisi atau fenomena yang sekarang sering terjadi, adanya pembangunan justru mengurangi atau menyebabkan degradasi, khususnya penurunan kualitas udara. Wujud pencemaran yang terjadi adanya penurunan kualitas udara, kemudian meningkatnya partikel-partikel polutan. Masih berkaitan dengan pencemaran udara yang disebabkan oleh polusi ya, di mana adik-adik ini sedang bersekolah tetapi sudah disuguhkan dengan polusi udara. Yang tentunya Mas Mbak juga tahu bahwa udara yang sudah rusak atau kualitas tidak baik akan menimbulkan dampak-dampak kesehatan. Ya, juga salah satu masalah. Selain dampaknya pada polusi di lingkungan juga mungkin dampaknya bisa di manusia di bagian kesehatan. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Ya, jadi benar.
saat ini sampah itu menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di perkotaan. Dari segi pembuatannya ataupun pengolahannya. Nah, hanya saja kondisi saat ini yang banyak terjadi itu sampah-sampah di bawah. Nah, ini tentunya yang akan dapat. Nah, berikut ini adalah penyebab pencemaran. Ya, penyebab pencemaran adanya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan udara yang baik, ya, kemudian adanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi gaya hidup sehingga menyebabkan penggunaan lahan di perkotaan itu semakin berkembang sehingga menyampingkan ruang terbuka hijau, padahal sejatinya ruang terbuka hijau itu merupakan salah satu upaya yang untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada juga kurangnya perhatian masyarakat, awareness-nya ya, jadi masyarakat di sini harus memiliki pemikiran bahwa udara itu memang benar-benar harus dijaga dan dilestarikan. Dampak pencemaran udara ada dampak terhadap kesehatan, itu sudah jelas ya kalau Anda menghirup udara yang kotor. Kemudian berikut ini adalah ilustrasi ya dari senyawa-senyawa kimia atau partikel-partikel yang berpengaruh pada proses pemanasan global. Nah, berikut ini adalah gambar ilustrasi dampak dari pemanasan global tersebut. Ya, di sini ada gunung es yang mencair, kemudian ini ada kekeringan dan ikan-ikan yang mati karena terdampak pada pemanasan global. Suhu air lautnya sudah tidak sesuai dengan sampai sini ada yang bertanya enggak? Silakan, Mas ya. Ini dari sebelah sini. Silakan Mbak. Terkait pemanasan global kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini Mbak Karisa? Mas Akron mungkin bisa menjawab implikasinya atau dampak apa yang terjadi ya selain matinya ikan-ikan karena pemanasan global. Mungkin dampaknya buat masa depan misalkan anak kita nanti bisa tetap merasakan hal itu, namun bisa dikurangi dengan kita misalkan dari besar sekolah kita kembali sama membuat lingkungan hijau lebih hijau lagi. Oke, terima kasih ya Mas Akron dengan sekali jawabannya. Jadi kita harus di sini mulai berpikir atau bagaimana ya agar pemanasan global itu bisa diminimalisir agar tidak berdampak negatif terhadap makhluk hidup ya. Dan di sini konteksnya berarti kita harus menjaga kelestarian dari udara agar dapat berkelanjutan. Baik ya, setelah ini kita melanjutkan identifikasi karakteristik ya terkait sumber daya alamiah dan lingkungan abiotik udara. Kemarin Anda sudah melakukan yang air, sekarang yang udara. Silahkan Anda berdiskusi, ya, mengidentifikasi pembahasan mengenai udara di wilayah studi Anda masing-masing. Ini sudah duduk berkelompok ya. Baik, silahkan. Kemarin wilayah studinya kelompok sebelah sini, Kecamatan Keparaan ya. Yang sebelah sini Pandangan dan yang itu Keranjang. Baik, silahkan dimulai, bisa mulai diskusi. Baik, ini kelompok
identifikasi laporannya satu aja. Ya, Mas Mbak semua, ini rekan Anda ada yang sudah selesai identifikasi ya, akan mempresentasikan hasil identifikasi kondisi udara di Kecamatan Tarakan. Tepuk tangan dulu buat semua. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi udara di Kecamatan Tarakan. Untuk kualitas udara di Tarakan sendiri yaitu maksudnya lumayan tinggi, bisa dibilang karena ini maksudnya kualitas udaranya lumayan bagus. Kemudian masalah udara di Kecamatan Tarakan ini penduduk di Kecamatan Tarakan ini merupakan asap pabrik yang tidak disertai juga. Hal itu berdampak pada kerusakan lingkungan dan penurunan hasil pertanian. Kemudian dampaknya yaitu tingginya polusi yang ditimbulkan oleh pabrik kayu lapis yang berada di desa Cisgawen, Kecamatan Tarakan dengan berdampak pada hasil pertanian. Sebagai petani tadi mengeluh karena kualitas hasil pertanian menjadi menurun akibat polusi tersebut. Kemudian upayanya yang pertama dari Wakil Bupati Temanggung dan akan memantau secara berkala dalam waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan dilakukan dengan verifikasi dari uji laboratorium. Kemudian dari lingkungan hidup akan terjun langsung jika ditemukan ada pabrik yang disinyalir menyebabkan polusi baik itu udara maupun air di sekitar lingkungan pabrik. Kemudian juga dari masyarakat juga bisa ikut berserta dalam pengawasan pabrik karena pada kerja untuk pengawasan yang ada sangat tinggi. Kemudian kesimpulannya sendiri permasalahan udara di setiap daerah tidak akan terluput dari permasalahan yang akan terjadi. Yang akan menjadi perhatian setiap daerah. Untuk Kecamatan Tarakan sendiri ini dominasi akibat perindustrian dan Kecamatan Tarakan ada daerah dataran tinggi karena itu penggunaan lahan ini dominasi oleh ladang pembangunan sehingga banyak para petani melakukan pengelolaan yang mereka tercemar dan hasil panen mereka tidak maksimal akibat polusi udara dan perindustrian. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tere. Tangan lagi. Silakan, ada satu pertanyaan ya untuk Mbak Tere ini untuk kelompok 3. Satu pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan mengenai udara di Paraan? Ya, silakan Mas Arlo. Kan saya sekarang lagi ada di Temanggung. Oh, Temanggung ya. Di Tarakan sendiri kan pegunungan masih asli gitu. Terus kalau misalkan ada solusi ada pencemaran. Baik Mas Mbak, itu tadi sudah 3 kelompok ya mempresentasikan hasil identifikasi terkait sumber daya alamiah lingkungan abiotik udara. Ya, secara umum Anda di sini sudah bisa memahami ya apa yang dimaksudkan dengan abiotik udara, karakter bagaimana, karakteristiknya bagaimana di wilayah studi Anda dan bagaimana strategi untuk meningkatkan maupun menjaganya. Baik, sekiranya ada yang mau ditanyakan kembali atau tidak? Cukup? Ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan kembali, ya, saya tutup perjumpaan siang hari ini. Jika nanti ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan, bisa melalui email atau WA saya. Dan di slide terakhir ini adalah keep calm and safer now, serta keep calm and safer. Maksudnya apa? Jagalah bumi Anda, ya, tetaplah lestarikan sumber daya alam yang lingkungan di kehidupan ini agar bisa memberikan dampak positif bagi kita semua dan juga untuk pengembangan tata ruang dan pertanahan ke depan. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi telah dilaksanakan kegiatan belajar mengajar mata kuliah sumber daya alamiah dan lingkungan yang membahas mengenai
komponen abiotik udara yang telah berlangsung kurang lebih selama 90 menit, di mana waktu ini sudah sesuai dengan jumlah SKS pada mata kuliah yang berjumlah 2 SKS. Sekian pemaparan dan video mata kuliah Sumber Daya Alamiah dan Lingkungan, Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Semoga video ini dapat bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.